Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertemuan kedua ini untuk mengantar ilmu manajemen, saya ingin menyampaikan terkait dengan materi ilmu manajemen. Yang pertama, materi yang saya sampaikan terkait dengan yang namanya dinamika manajemen saat ini. Kalau kita ketahui terkait dengan ilmu manajemen ada beberapa pendekatan atau dalam bahasa Inggris sebutnya approaches, ya, dalam kaitan perspektif sejarah mengenai bagaimana perkembangan ilmu manajemen. Yang pertama kita ketahui dengan yang namanya istilahnya pendekatan klasik atau classical approach. Ini pendekatan yang dikenal sebagai aliran manajemen ilmiah dari teori organisasi klasik serta untuk organisasi birokrasi. Di mana dalam studi manajemen dalam pendekatan ini digunakan prinsip-prinsip universal untuk berbagai situasi manajemen. Nah, selanjutnya adalah pendekatan sumber daya manusia atau Human Resources Approach. Nah, ini merupakan pendekatan ilmu manajemen dari aspek perilaku manusia, seperti aspek kebutuhan manusia kerja kelompok, serta terkait dengan peranan faktor sosial di lingkungan kerja. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pendekatan kuantitatif, ya. Pendekatan kuantitatif ini adalah menggunakan ilmu matematika dan statistik dalam membicarakan masalah manajemen. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan pendekatan modern atau modern approach. Nah, ini pendekatan ilmu manajemen dengan menggunakan sistem dan pemikiran kontingensi berdasarkan komitmen terhadap mutu dan kinerja yang tinggi. Nah, selanjutnya adalah pendekatan manajemen strategis atau strategic management. Nah, ini konsentrasinya adalah pada proses pengambilan keputusan atau kajian serta analisis dalam kaitan dengan aktivitas kinerja jangka panjang suatu organisasi. Nah, kemudian ada lagi yang namanya pendekatan gaya Jepang. Ini disebut dengan sebagai model Total Quality Management atau TQM. Ya. Model ini menggunakan pendekatan statistik untuk menganalisis variabilitas proses produksi dalam upaya untuk meningkatkan kualitas produksi secara berkesinambungan. Nah, yang terakhir adalah pendekatan Excellent Management. Ini pendekatan yang utamanya mengarahkan kepada semua sumber-sumber daya perusahaan dalam rangka untuk mencapai tujuan atau mencapai sesuatu yang excellence, ya, atau yang sangat hasil. Nah, dari tadi historical perspective tadi, untuk pendekatan manajemen klasik kita ketahui banyak para ahli-ahlinya. Mungkin juga pernah mendengar apa itu namanya Frederick Winslow Taylor. Ini yang mengemukakan tentang teori scientific management atau manajemen ilmiah dalam penerapan manajemen melalui penggunaan teknik-teknik untuk mencapai efisiensi. Kemudian kita kenal juga dari Prancis yang namanya Henri Payol. Ini merumuskan fungsi-fungsi manajemen ini menjadi beberapa yang disebut seperti POCCC, ya. Planning, O-nya organizing, commanding, coordinating, dan controlling, ya. Jadi ada yang namanya planning atau perencanaan, pengorganisasian, terus pengarahan atau commanding, kemudian pengkoordinasian dan juga pengawasan. Nah, di sini dalam kaitan dengan prinsip-prinsip tata kelola manajemen organisasi dikenal ada yang namanya pembagian kerja atau division of work. Kemudian pembagian daripada
kewenangan dan tanggung jawab atau authority and responsibility. Nah, kemudian dikenal dengan istilah yang namanya unity of command, unity of direction. Ya, jadi ada kesatuan arah, ada kesatuan komando, kemudian ada namanya subordinasi. Ada juga kita kenal istilah jadi sentralisasi dan desentralisasi dan lain-lain. Nanti bisa dilihat di dalam slide yang saya sudah buat. Nah, kemudian ada lagi terkait dengan namanya teori organisasi birokratis. Nah, ini kita selalu melihat, kita selalu mendengar, ya, melihat di koran, mendengar di televisi dan lain-lain, kata-kata birokrasi. Seolah-olah birokrasi itu ada satu hal yang jelek. Padahal oleh namanya Carl Emil Maximilian Weber itu mengukuhkan bahwa konsep birokrasi adalah suatu bentuk organisasi yang ideal dengan tujuan yang rasional dan sangat efisien. Jadi biasanya pada organisasi yang besar harus diatur dengan yang namanya birokrasi. Jadi di sini Weber menekankan bahwa birokrasi itu harus dioperasikan melalui suatu hierarki. Jadi tidak mungkin seorang presiden mengurus ada satu hal terkait dengan lingkungan di suatu RT. Ada hierarki sampai dengan tingkat ke desa atau kelurahan, kemudian RW, kemudian RT dan di masyarakat. Jadi itulah yang disebut dengan birokrasi. Nah, kemudian selanjutnya ada istilah dikenal dengan namanya pendekatan yang selanjutnya, ya, pendekatan SDM atau perilaku manusia. Nah, ini disebutnya dengan Human Resources Approach. Nah, ini dalam kaitan dengan adanya beberapa kegagalan atau kritik terhadap pendekatan klasik yang kurang menghasilkan efisiensi produksi dan harmonisasi kerja. Karena ini diukur secara ilmiah, hanya melihat time emotion study dan sebagainya. Ini hanya bagaimana lihat dari sisi produktivitas dan hasil yang berdasarkan suatu secara ilmiah, tanpa ada unsur-unsur yang terkait dengan yang namanya manusia. Nah, jadi ada unsur-unsur manusia yang sangat penting yang juga dalam kaitan dengan pendekatan tata kelola manajemen ini dilakukan dengan melihat satu percobaan. Ini ada dari namanya percobaan sebutnya dengan Horton Studies. Ini dilakukan oleh namanya George Elton Mayo. Nah, dia melakukan studi yang sederhana dengan berimplikasi besar kepada suatu perubahan dari suatu tata kelola manajemen. Di sini dia pertama mempraktekkan terhadap perusahaan perakitan, assembling. Dia lihat bagaimana pengaruhnya efek penerangan atau pencahayaan terhadap output atau produktivitas dari karyawan. Nah, kemudian dia juga lakukan lagi di perusahaan tekstil. Nah, ini dari percobaan ini dia bisa menguji efektivitas dari beberapa sistem, ya yang terkait dengan tata kelola manajemen, di mana semua faktor yang ada yang selama ini dilakukan dalam teori klasik, seperti bagaimana orang itu bekerja secara efektif, kemudian bagaimana terkait dengan yang rangsangan atau insentif berupa uang, ini ternyata semua dari dua percobaan di tempatnya assembling dan juga di perusahaan tekstil, jadi terjadi kegagalan untuk menghasilkan suatu dampak yang diharapkan. Nah, kemudian barulah setelah di dalam percobaan tersebut yang namanya Horton Studies tadi, dilakukan upaya untuk melibatkan para karyawan atau pekerja yang terkait di bidang tersebut dalam berbagai aspek, termasuk pengambilan keputusan yang ternyata hasilnya adalah berdampak sangat positif, di mana keterlibatan dari pribadi ini dapat mencapai sasaran yang diinginkan dan juga bisa meningkatkan produktivitas. Nah, jadi di sini Elton Mayo membahas ada dua gagasan pokok, ya.
di dalam kaitan dengan teori yang dia sebutkan tadi tentang yang pendekatan SDM atau perilaku manusia. Pertama tentang masyarakat, dan yang kedua menyangkut masalah individu dalam masyarakat. Jadi yang pertama menyangkut masyarakat, ini dia pemahaman tentang apa yang terkait dengan revolusi industri yang pada abad ke-18 itu telah menghancurkan yang namanya masyarakat tradisional. Karena digantikan dengan mesin, ya, hal-hal yang tadinya rutin dan akrab antar pekerja menjadi hilang, ya, karena mesin adalah menjadi segala-galanya, ya. Nah, ini terjadi satu kesulitan orang dalam beradaptasi terhadap satu perubahan, nah, sehingga ada hal-hal yang menjadi masalah di dalam kaitan dengan produktivitas seseorang atau output seseorang di dalam suatu pekerjaan. Nah, di dalam teori perilaku ini nanti bisa dibaca ya, ada 3 tingkatan kelompok perilaku. Yang pertama adalah perilaku individu per individu. Yang kedua ada perilaku antar kelompok sosial. Dan yang ketiga adalah perilaku antar kelompok sosial. Banyak para ahli di dalam kaitan dengan teori perilaku ini. Ada yang namanya Douglas McGregor, ada Abraham Maslow dengan teori yang hierarki kebutuhan. Ada namanya Frederick Herzberg yang menguraikan tentang teori motivasi higienis atau disebut dengan teori 2 faktor dan lain-lainnya. Ini bisa dibaca ya. Nah, kemudian apa sih pokok-pokok pikiran dalam kaitan dengan teori perilaku ini? Nah, di sini diharapkan bahwa manajer yang masa kini ini harus bisa diberikan latihan dalam pemahaman prinsip dan konsep manajemen. Nah, kemudian organisasi itu harus menjalankan iklim yang mendatangkan kesempatan bagi karyawan untuk memuaskan seluruh kebutuhan mereka. Jadi, di sini ada unsur perilaku atau unsur manusia yang dilibatkan. Yang kemudian dalam hal ini juga adanya komitmen dapat dikembangkan melalui keterlibatan dan partisipasi dari para karyawan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dan juga dalam kaitan dengan pengambilan keputusan. Ya. Nah, kemudian ini berkembang lagi. Ya, dalam kaitan dengan ilmu manajemen berkembang lagi yang namanya pendekatan manajemen science atau aliran kuantitatif, di mana di sini dalam manajemennya menggunakan aplikasi matematis dan juga statistik untuk memecahkan masalah yang dihadapi seorang manajer, yang ini dijelaskan sebagai filosofi dan logika untuk melakukan penyelesaian dan pengambilan keputusan. Nah, ilmu manajemen science ini awalnya digunakan oleh ilmuwan Jerman dan Inggris dalam Perang Dunia Kedua, ya, di mana dalam kaitan dengan operasi militernya diharapkan itu berhasil dengan biaya yang seminimal mungkin, karena biaya perang ini kan tidak bisa diprediksi, berkepanjangan, sehingga sangat menguras kas pemerintah, dan sehingga perlu dilakukan upaya-upaya untuk melakukan penghematan. Nah, kemudian dalam ilmu atau tata manajemen ini dikenallah dengan istilah yang namanya operational research, ya. Jadi penggunaan tata kelola manajemen ini disebut dengan operational research. Nah, ini menjadi suatu mata kuliah sendiri ya di dalam ilmu manajemen. Nah, kemudian setelah Perang Dunia Kedua, model dan teknik daripada operational research ini menjadi meningkat penggunaannya atau penerapannya. Jadi teknik operational research ini diaplikasikan dalam berbagai bidang, termasuk di bidang bisnis. Sehingga pada sekitar tahun 1950-an itu penggunaan teknik kuantitatif ini dilakukan dalam rangka untuk memecahkan masalah manajemen, ya. Nah, manajemen science ini seperti diketahui yang di Jerman dikenal, kemudian juga di Inggris, ya. Jerman pada waktu itu kan perang melawan Inggris. Nah, dua-duanya menggunakan penerapan
operational research ini dalam kaitan dengan bagaimana bisa meminimalkan biaya dengan hasil yang maksimal. Nah, oleh orang Inggris, yang namanya Stafford Beer itu dikenalkan manajemen science ini, sehingga banyaklah pengembangan daripada operational research ini. Nah, kemudian sampai dikenalkan yang namanya software management science ini yang disebut dengan POM for Windows. POM itu singkatan dari Production and Operations Management for Windows. Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam teknik-teknik daripada manajemen science ini, yang pertama adalah program matematik, di mana ini merupakan model program linear dengan analisis grafik dan metode algoritma simplex. Nah, kemudian ada lagi namanya program linear integer atau hasil bulat. Kemudian ada yang namanya berbagai kaitan dengan matematik yang namanya model program non-linear, analisis jaringan, analisis persediaan. Nah, kemudian di samping yang namanya program matematik, ada juga yang namanya program statistika dan probabilistik. Nah, di sini dikaitkan namanya probabilistik, ada probabilitas. Ini dalam kaitan dengan analisis keputusan, kemudian ada juga namanya game theory, analisis Markov, analisis antrian, dan kaitan dengan antrian itu dihitung Kemudian ada simulasi dan juga ada istilah dengan yang namanya peramalan atau forecasting. Nah, aplikasinya ini bisa di banyak Jadi untuk yang bisa di industri manufaktur, industri jasa pengiriman atau logistik. Di sini bagaimana menentukan rute terpendek dan biaya pengiriman yang minimum dalam kaitan dengan ilmu logistik. Kemudian dalam kaitan dengan Human Resource Department, ini bagaimana menentukan penugasan untuk personel dengan hasil dan biaya yang optimal. Kemudian dalam bisnis investasi, pelayanan perbankan, dan juga perencanaan proyek. Jadi banyak sekali penggunaan daripada penerapan manajemen science. Nah, kemudian ada lagi, berkembang lagi yang namanya pendekatan manajemen strategik atau strategic management approach yang mengkonsentrasikan pada proses pengambilan keputusan dan kajian serta analisis aktivitas kinerja yang bersifat jangka panjang. Ini kita terkenal dengan istilah orang-orang yang ahli di bidang ini seperti Peter Drucker, Chandler, Mintzberg, banyak ahli-ahlinya. Nah, kemudian berkembang lagi terus. Ada pendekatan gaya manajemen Jepang. Ini mulainya, model ini dikenalkan karena adanya perusahaan-perusahaan Amerika. Ini kok dalam bersaing berkompetisi dengan perusahaan Jepang, ini mereka kalah. Nah, kenapa hal itu terjadi? Para ahli melakukan penelitian. Di antaranya Deming dan Juran Deming, dia mengenalkan apa yang disebut dengan manajemen komprehensif yang didasarkan pada gaya manajemen Jepang, yang pada saat itu dikenal dengan istilahnya namanya Total Quality Management atau TQM. Nah, model ini menggunakan pendekatan statistik untuk menganalisis variabilitas proses produksi dalam upaya untuk meningkatkan kualitas produk. Kalau kita ketahui contohnya adalah perusahaan Toyota. Ini bagaimana dia bisa menghasilkan suatu bersaing dengan produk-produk otomotif dari Amerika, sehingga perusahaan-perusahaan otomotif dari Jepang, terutama Toyota, bisa mengalahkan perusahaan-perusahaan otomotif dari Amerika. Nah, dalam kaitan dengan pendekatan gaya manajemen Jepang ini, ada 3 langkah yang disarankan oleh yang namanya tadi Juran. Ini terkait dalam quality management. Yang pertama adalah structured annual improvement. Kemudian yang kedua adalah major training program. Dan yang ketiga adalah upper management leadership. Nah, ini dikemukakan oleh Juran. Kemudian ada lagi yang mengumpulkan konsepnya yang oleh Crosby. Jadi disebutnya konsepnya adalah zero defect. Dalam konsep zero defect ini Crosby mengatakan bahwa
kualitas adalah sesuatu yang tidak bisa dikompromikan. Jadi kualitas, pokoknya kalau namanya kualitas ya nggak ada kompromi, ya. Jadi oleh Korsby disebut dengan yang namanya quality cost 2, ya, atau cost 2. Nah, kemudian ada lagi William Ochi. Nah, dia memperkenalkan namanya teori Z. Bagaimana dalam teori Z dia menggambarkan adaptasi Amerika atas perilaku organisasi atau perusahaan Jepang. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah yang terakhir ini, ada pendekatan dari yang namanya excellent management. Ini pendekatan excellent management ini adalah mengarahkan semua sumber daya dari suatu perusahaan untuk mencapai tujuan yang excellence. Excellent artinya sangat bagus, sangat hebat. Ya. Ini yang memberikan menggunakan teori ini adalah Peter dan Waterman. Ini dalam bukunya yang berjudul In Search of Excellence. Ya, menurut mereka bahwa perusahaan itu tidak hanya cukup menjadi sebuah perusahaan yang efektif, tapi juga harus bisa mencapai yang namanya excellent organization. Jadi tidak hanya effective organization, tapi harus excellent organization. Nah, jadi pengertian efektif adalah tujuan itu tercapai, ya. Kemudian ada namanya excellent, efisien, ya, dengan sehemat mungkin, tapi ada lagi excellent organization. Ya, di mana di sini terjadi upaya-upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang terus-menerus pada setiap aspek yang terkait dengan kualitas organisasi. Nah, kemudian ada namanya Kozlow. Ya. David Kozlow ini memberikan beberapa komponen kunci yang bagaimana perusahaan itu bisa menjadi excellent organization. Nah, dia menyebutkan bahwa ada 12 C. Disebut 12 C's of Excellence Management. Ya. Yang pertama adalah competence, kemudian culture, kemudian customer, continuous performance, change management, dan seterusnya. Ada 12 ya. Nah, ini nanti tolong bisa dilihat. Nah, saya menggambarkan perkembangan ilmu manajemen dalam slide yang saya sudah buat. Nah, kalau dalam kaitan dengan perkembangan ilmu manajemen modern atau era science management, kita lihat ada beberapa periode perkembangan ilmu manajemen dan aplikasinya ya dari ilmu manajemen, seperti ada namanya functional organization, ini organisasi berdasarkan fungsi, ini pada tahun 1950-60, kemudian ada namanya organisasi strategic planning, competitive advantage, sampai yang namanya istilah ada yang kita sebut dengan pada tahun 2000 kita sebut dengan big data, ya. Jadi di mana ilmunya dalam industri jasa konsultan manajemen itu ada yang namanya big data yang sangat dibutuhkan, ya. Kalau kita ketahui kenapa data itu menjadi suatu hal yang sangat penting di dalam suatu bisnis, ya. Nah, sehingga orang bisa sampai menjual data. Nah, sekarang ini dalam kaitan dengan big data ada namanya konsep-konsep yang baru yang kita sebut dengan namanya Blue Ocean Strategy dan Value Innovation. Nanti saya minta kalian akan melihat, kemudian juga nanti menyampaikan dalam bentuk tugas apa itu disebut dengan Blue Ocean Strategy dan Value Innovation. Nah, kemudian ke sini lagi ya, setelah namanya big data, kemudian berkembang lagi yang namanya globalisasi. Nah, ini akibat perkembangan teknologi informasi dan integrasi dari wilayah-wilayah di Eropa dan Asia. Jadi gimana perusahaan-perusahaan ini terus mencoba melakukan penyempurnaan operasi dan produknya. Nah, sehingga melahirkan manajemen sistem operasi dan proses-proses produksi yang berkarakter global. Kita kenal ada namanya MNC, Multinational Corporation. Lalu namanya Transnational Corporation. Yang transnasional ini jadi perusahaan yang sudah tanpa batas di beberapa negara yang bisa melakukan produksi, ya, dengan saling bersinergi. Nah, kemudian di dalam kaitan dengan proses produksi karena globalisasi, jadi dia melakukan suatu penyesuaian yang bagaimana tempat beroperasinya ini sudah menjadi sesuatu yang sifatnya global. Nah,
Itu adalah perspektif ilmu manajemen dari sisi sejarah. Nah, kemudian saya ingin menjelaskan tentang pengertian dan tingkatan serta tipe manajer. Nah, ini tingkatan manajer ada yang kita sebut dengan manajer untuk lini pertama atau first line manager, ada manajer tingkat menengah atau middle manager, kemudian ada namanya manajer puncak atau top manager. Nah, kalau kita ketahui fungsi manajer ini sangat penting dalam perusahaan, yaitu fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pelaksanaan kerja yang berdasarkan rencana yang telah disusun, serta fungsi pengawasan. Nah, kemudian ada lagi yang namanya peran daripada seorang manajer. Banyak peran-peran manajer, tapi bisa di dalam slide ini dikelompokkan dari 10 peran manajer tadi, dikelompokkan ada 3 ya, kelompok besar, yaitu peran antar individu, peran informasional, kemudian peran pengambilan keputusan. Nanti penjelasannya bisa dilihat di dalam slide-slide yang sudah saya buat. Nah, kemudian ada lagi hal yang terkait dengan namanya etika manajer ya. Etika manajerial ini terkait dengan standar perilaku dalam kaitan untuk memandu manajemen dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang ini ada 3 kategori klasifikasi. Yang pertama adalah perilaku terhadap karyawan, kemudian perilaku manajer terhadap organisasi, dan perilaku terhadap agen ekonomi yang lainnya, artinya terkait dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, situ saya juga menguraikan tentang yang namanya tugas-tugas manajer. Kemudian bagian yang selanjutnya adalah terkait dengan kinerja manajemen. Nah, kinerja manajemen ini terkait dengan hasil yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan, serta waktu. Nah, ini kalau kaitannya ada dalam aspek perencanaan, aspek investigasi, pengorganisasian, evaluasi, supervisi, dan lain-lain ya. Nah, ini hal-hal yang terkait dengan peran manajer ya dalam kaitan dengan fungsi-fungsi dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja manajerial. Kemudian dalam kaitan dengan fungsi manajemen ya, jadi ada 4 fungsi yang utama yang kita sebut dengan POAC ya. Planning, P-nya pertama planning, yang kedua O-nya adalah organizing, E atau A yang itu adalah actuating atau directing istilahnya, pengarahan, dan yang C adalah controlling atau pengendalian. Nah, ini juga nanti silakan lihat di dalam slide yang sudah saya buat. Jadi itulah terkait dengan pengantar manajemen untuk pertemuan kedua. Demikian, jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan bisa ditanyakan nanti dalam bentuk Zoom meeting ataupun melalui WA group yang telah kita bentuk. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.